Oh ya, masalah aku tuh masih ragu apa bener kok bisa secepat itu dalam hitungan bulan udah dapat mobil. Terus hitungannya gimana Pak? Nggak bangkrut tuh perusahaan? Pertanyaan kedua yang menurut saya nggak gampang juga jawabnya. Oke, masih ada yang ngeganjal nih tentang hukum bisnis eco racing. Ada yang mengatakan haram tapi ada bilang halal. Gimana penjelasan Pak Algian? Maaf Pak Algian, untuk meyakinkan diri aja supaya tidak jatuh dalam yang dilarang agama. Nah, selamat datang di channel Algian Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Algian Saputra, tentunya di channel Algian Saputra. Di hari ini saya mau ngasih vlog lagi tentang cara closing ya. Alhamdulillah saya berhasil closing kemarin paket reguler yang BW yang 6,1 juta ya. 6,1 juta. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Saya akan ceritain aja gimana cara nge-closing calon mitra ini nih ya. Pertanyaan-pertanyaannya agak sulit ya, tapi alhamdulillah saya bisa ngejawab. Saya akan liatin aja gimana caranya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Mulyadi asal Semarang sampai akhirnya beliau daftar eco racing. Ini masuknya assalamualaikum, saya mau daftar eco racing, itu klik link WA yang otomatis masuk ke saya. Saya tanya ini dengan siapa, asal kota mana? Saya Mulyadi dari Semarang. Oke, salam kenal Pak Mulyadi, saya Algian Saputra. Gimana kabarnya? Semoga sehat sekeluarga ya. Ini perkenalan dulu, di awal itu kita harus benar-benar bisa berkenalan dulu dengan calon mitra ya. Alhamdulillah sehat Pak Algian Saputra. Maaf Bapak tinggal di mana? Kata Pak Mulyadi, saya tinggal di Purwakarta Pak. Lalu saya bertanya lagi, apa yang membuat Pak Mulyadi tertarik ke bisnis eco racing? Purwakarta, bukan Purwakarta ya Pak? Oh, Purwakarta ya. Berawal dari nonton YouTube, kok ada tawaran lunas hutang tanpa riba, tapi saya masih ragu sehingga mau ragu kok bisa. Gimana cara bener nggak nih katanya. Saya pernah share tentang video cara lunas hutang ya. Berarti Pak Mulyadi nonton video yang itu. Mau tanya gimana cara jalannya. Karena ini udah jam setengah 1 malam, makanya saya balasnya besok paginya ya. Assalamualaikum pagi Pak, maaf semalam ketiduran. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa ya, kita lanjut bahasan yang kemarin. Pak Mulyadi kesibukannya apa kata saya ya? Di rumah aja, udah pensiun. Oh gitu, udah pensiun berarti ya. Berarti ini ada kemungkinan ada permasalahan di keekonomian ketika pensiun ya. Alhamdulillah yang saya alami sendiri bisa Pak kata ya. Sebelumnya Bapak ada hutang ke bank, berapa nominalnya kalau boleh tahu? Oh ini kan Pak Mulyadi nonton video saya yang bebas hutang dan riba, kata itu insya Allah bisa ya. Oh ya, masalah aku tuh masih ragu apa benar kok bisa secepat itu dalam hitungan bulan udah dapat mobil. Terus hitungannya gimana Pak? Nggak bangkrut tuh perusahaan? Kan semua jadi pengen dapat mobil dan reward yang lainnya. Oh ya, jadi banyak yang dapat mobil intinya. Kok bisa perusahaan bagi-bagiin mobil sebanyak itu gitu? Saya kasih jawaban menggunakan voice note karena ketikan WA ribet ya. Pak Mulyadi, salam kenal, saya Algian Saputra. Alhamdulillah ya, saya jalani eco racing ini udah 1 tahun ya, tepatnya udah 1 tahun. Jalaninnya online ya, pakai Google Ads dan YouTube. Udah dapat 2 motor, 2 mobil. Insya Allah bulan depan tuh motor ketiga dan mobil ketiga insya Allah yang saya lagi kerja sama teman-teman saya tuh. Semuanya cepet sih. 3 bulan pertama saya dapat motor, 6 bulan pertama dapat mobil ya, bulan ke-7 dapat motor kedua, kemarin bulan ke-12 saya dapat mobil kedua ya. Karena saya ngerjainnya beneran sungguh-sungguh, karena saya pengen punya mobil, pengen punya rumah cash gitu, nggak usah ngeredit. Nah, itu alhamdulillah saya capai ya. Terus saya fokusnya di online sebenarnya, di Google dan juga di YouTube. Kenapa di situ Kang? Karena gini ya, sejujurnya kayak pemul nih ya, tahu eco racing mungkin dari temennya atau dari siapa, pasti nyarinya di Google kalau nggak di YouTube. Kebanyakan kayak gitu. Setiap orang zaman sekarang itu udah masa-masanya teknologi dan orang-orang itu lebih banyak megang handphone dibanding bergaul sama temennya. Maka ketika dapat informasi pasti nyarinya di Google atau nggak di YouTube. Nah, ketika orang nyari eco racing di Google dan di YouTube, insya Allah bisa ketemu saya ataupun tim saya gitu. Nah, makanya penjualan saya bisa ke tiap kota gitu Pak. Nah, makanya insya Allah ini jadi percepatan juga ketika daftar dan serius ngerjain di Google atau di YouTube, ya cepet juga dapat rewardnya, apalagi sambil offline juga gitu. Itu fitur pertama ya. Pertama, ibarat memperkenalkan siapa diri saya. Kalau teman-teman belum punya reward, nggak usah diceritain yang reward-rewardnya, tapi ceritain kenapa memulai bisa eco racing, apa yang Anda percaya di eco racing, dan gimana support system yang Anda pakai untuk menjalankan bisa eco racing dan bisa diduplikasi oleh mitra-mitra itu yang Anda tekankan kalau Anda belum punya reward atau prestasi di eco racing. Kalau udah punya, dapat motor, itu ceritain juga gitu. Episode kedua ya. Bisa bagi-bagiin reward sebanyak itu, Pak. Nah, gitu kan ya. Emang nggak bangkrut perusahaan? Logikanya gini aja, nggak akan bangkrut Pak.
logikanya gini aja. Paket terkecil di Eko Racing bulan ini itu kan 2,1 juta ya. 2,1 juta Bapak udah dapat produk 12 box ya. 2,1 juta dapat 12 box jadi mitra bisnis. Oke, target dari perusahaan achieve-nya itu 100 kiri 100 kanan, penjualan secara jaringan ya, total barang-barang jualan itu dapat motor 20 juta. 100 kiri 100 kanan kalau ditotalin kan berarti 200 penjualan tuh. 200 penjualan minimal paket basic berarti kan 200 penjualan paket basic ini kalau dikali 2 juta aja ada berapa? Udah 400 juta kurang lebihnya. Omset dari perusahaan 400 juta. Kita dapat reward 20 juta. Itu tetap masih untung perusahaan. Sekarang mobil ya, mobil itu 300 kiri 300 kanan ya, 300 kiri 300 kanan berarti kan ada 600 penjualan tuh paket basic misalnya, paling kecil aja kita itu 600 penjualan paket basic berarti 600 dikali 2 juta berapa tuh? Udah 1, berapa? 6 kali 2 12 1,2 miliar tuh berarti kan kita dapat mobil 150 juta, omset perusahaan kurang lebih 1 miliar, kita dapat mobil 10 juta ya, itu kan hak kita gitu kan ya. Itulah logikanya ya, kita hitung-hitungan aja omset perusahaan yang didapat ketika kita berhasil menjual secara jaringan itu 100 pasang, 300 pasang, 11 pasang, itu omset perusahaan besar. Dan hak kita dapat reward. Nah itu yang bedain sama konvensional, itu nggak seperti itu. Kalau di network marketing kita dikasih reward royaltinya udah dahsyat. Nah, makanya saya suka sebenarnya untuk marketing. Terus ada pertanyaan yang sulit lagi nih ya. Oke, pertanyaan itu alhamdulillah. Oh gitu ya, hitung-hitungannya udah paham nih pengemudi. Ada pertanyaan kedua yang menurut saya nggak gampang juga jawabnya. Oke, masih ada yang ngeganjal nih tentang hukum bisnis Eko Racing. Ada yang mengatakan haram, tapi ada bilang halal. Gimana penjelasan Pak Algian? Maaf Pak Algian, untuk meyakinkan diri aja supaya tidak jatuh dalam yang dilarang agama. Nah, oke, saya punya broadcast itu dari MUI ya. Menurut fatwa MUI nomor 75 DSN MUI nomor 8/2009 tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah ya. Jadi sebenarnya network marketing ini udah diatur sama negara dan MUI ya, sama MUI udah diatur. Nih broadcastnya saya share aja. Syarat-syarat untuk dapat izin dari MUI tentang network marketing syariah atau disebutnya PLBS, penjualan langsung berjenjang syariah, saya share. Lalu karena Eko Racing udah memenuhi 12 kriteria ini, maka Eko Racing udah dapat izin PLBS dari MUI-nya, udah dapat sertifikat syariahnya, fatwa marketingnya udah keluar gitu. Saya jelasin seperti itu. Kalau misalnya udah memenuhi syarat dari MUI, maka keluarlah izin syariahnya. Maka seminimal-minimalnya kita udah punya izin syariah dari MUI-nya. Jadi udah ada yang bertanggung jawab secara kehalalan dan kesyariahannya oleh MUI, karena MUI ini Majelis Ulama Indonesia yang emang bertugas di situ gitu. Kalau saya sih percaya ke MUI, kalau saya nggak percaya ke MUI, ya saya juga harusnya nggak percaya sama produk-produk lain yang dikeluarkan ada cap halal atau cap syariah dari MUI-nya. Karena saya tinggal di Indonesia, saya percaya ke MUI, ya udah saya jalanin aja. Udah kasih penjelasan seperti itu. Oke Pak Algian atas penjelasannya. Kalau gitu jadi nggak ragu lagi nih kehalalan bisnis Eko Racing. Maaf Pak Algian, aku ini gaptek tapi tertarik dengan strategi Bapak yang pakai Google Ads, bisa diajarin nggak gitu kalau daftar melalui saya. Maklum termasuk orang yang sungkan ketemu orang langsung. Akhirnya beliau menerima penjelasan saya, lalu saya kasih broadcast fasilitas dari tim saya dan beberapa paket yang saya rekomendasiin, beberapa paket produk yang bisa diambil sama Pak Mulyadi. Lalu saya tanya ya, Pak Mulyadi tertarik ke paket apa gini ya. Saya kan rekomendasiin pembelian paket yang reguler 36 box, bisnis 84 box, atau stokis yang priority yang 372 box. Saya rekomendasiin itu. Pak Mulyadi akhirnya memilih paket reguler 6,1 juta, belinya 36 box ya. Langsung daftar, itu nggak lama. Saya kasih form untuk isi biodata, beliau isi, lalu beliau transfer ya 6,2 juta sama ongkirnya. Wih, udah transfer nih, alhamdulillah. Dan Google Ads-nya udah saya buatin, udah jadi. Tapi saya penasaran ya, saya akan langsung telepon aja Pak Mulyadi. Apa yang membuat Pak Mulyadi pengen daftar Eko Racing ya? Langsung aja tonton ketika saya telepon Pak Mulyadi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Ya, gimana kabarnya, sehat Pak Mul? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga Pak Ahmad sehat. Ya, amin. Mudah-mudahan sehat juga nih keluarga Pak Mul nih. Iya, jadi Pak Mul itu kemarin itu daftar Eko Racing sekitar akhir bulan atau awal bulan ya? Akhir bulan Pak. Akhir bulan ya. Ini saya baru sempat nih buatin video pendaftarannya Pak Mulyadi nih ya.
Saya mau nanya-nanya nih ya, supaya nanti teman-teman di channel YouTube tahu nih. Pak Mulyadi ini awalnya tahu Eko Racing dari mana, Pak? Dari YouTube Pak Alki ya. Dari YouTube. Emang awalnya lagi nyari apa kok bisa ketemunya Eko Racing gitu? Ya kan di channel YouTube itu kan campur aduk banyak. Saya kan sering apa itu cari-cari apa itu eh, YouTube yang pengajian kan banyak. Ternyata di antara YouTube yang pengajian itu ada muncul kok ada penawaran apa ini kok kelihatannya bagus, ternyata itu Pak Alkian. Oh gitu. Saya nyoba aja coba apa iseng-iseng gitu, ternyata kok kayaknya menarik ini. Udah lama itu, Pak? Halo, Udah lama atau baru lihatnya? sebenarnya ya secara sepintas kilas sudah pernah apa dengar, cuman saya nggak begitu memperhatikan. Karena kan sering penawaran semacam itu banyak sekali sih, sehingga saya memang kurang perhatian. Tapi juga dulu pernah ya nyoba-nyoba kayak gitu, tapi ternyata ya mungkin saya sendiri yang nggak bisa apa melakukan untuk bisnis model begitu. Karena saya orangnya yang kurang apa ya istilahnya supel kalau apa menawarkan yang kayak gitu. Ya, kalau mobil biasa itu tidak masalah ketemu, tapi soal bisnis itu terus terang saya bukan, awalnya saya pikir bukan apa itu bidang saya ini. Iya. Sampai akhirnya Pak Mulyadi daftar nih. Berarti kan apa yang membuat Pak Mulyadi pengen daftar Eko Racing itu apa nih awalnya? Ya terus terang gini, saya sekarang posisi kan sudah pensiun, sementara anak-anak itu kan masih belum mentas, hanya satu yang sudah kata ya sudah punya pegangan itu, yang dua kan belum, satu masih kuliah, satu yang masih cari-cari kerja, sementara saya sendiri sudah umur sudah 60 tahun dan kok belum persiapan untuk anak-anak itu kan belum pasti gitu. Saya akan mencari peluang barangkali ada tambahan apa ya penghasilan untuk menyiapkan anak-anak supaya bisa apa itu mentas dengan baik nantinya. Oh iya, berarti berawal dari yang mencari peluang bisnis ya, harus ada pendapatan tambahan gitu ya untuk keluarga ya. Nah terus akhirnya kan daftar nih ya. Kok Pak Mulyadi percaya gitu untuk daftar ke saya kan, padahal kita nggak saling kenal ya sebelumnya ya. Ya, saya sudah coba mencari di apa itu YouTube yang lain tuh, ya banyak sekali penawaran, tapi nggak tahu juga kenapa kok cocok dengan Pak Alkian. Saya kurang tahu sih kenapa. Mungkin rezeki ya itu ya. Ya mudah-mudahan jadi pertanyaan jenengan terkait dengan legalitas, kemudian tentang halalannya multi level itu selama ini kan dipandang sebelah mata, juga dari sisi agama juga banyak mengatakan bahwa haram gitu kan. Iya. Ya sampai akhirnya Pak Mul percaya untuk daftar ya. Ini daftar ya. Sebenarnya sih multi level karena mungkin dulunya banyak oknum ya. Dulunya semenjak dipakai sama orang Indonesia, banyak oknum yang menggunakan multi level ini hanya sebagai alat untuk mencari banyak keuntungan dan merugikan banyak orang, sehingga ya akhirnya citranya negatif bagi sebagian orang tentunya ya. Tapi alhamdulillah ketika udah diatur sama pemerintah, sama MUI, multi level ini sebenarnya bagus karena setiap keuntungan itu nggak dipegang sama perusahaan doang. Kalau konvensional kan, kalau kita jualan produknya PT, keuntungan yang paling besar adalah ya milik PT-nya, milik ownernya, milik komisarisnya, direksi. Kalau pegawai, sepinter apapun pegawai di konvensional gajinya segitu-gitu aja Pak. Nggak akan ada yang lebih dari puluhan juta. Mungkin pegawai gajinya paling mentok manajer 15 juta. Sepinter-pinternya pegawai yang biasa, staff paling gede-gede mungkin 5-6 juta ya. Sementara yang paling untung adalah ownernya gitu. Itulah konvensional. Tapi di network marketing, di multi level ini semua pendapatan omset yang didapat oleh perusahaan, laba yang dibeli perusahaan itu ada royalti yang pasti itu akan terbagi ke semua mitra. Nah ini yang saya suka dengan network marketing dibanding konvensional ya. Jadi nggak ngayain satu, tapi semuanya juga bisa ikut kaya dengan network marketing. Ini Pak, banyak kalau saya sendiri mungkin ya bisa memahami itu, cuman
kadang untuk kelanjutannya yang di apa itu di bawah kita itu kan prinsipnya selama ini kan multi level dimaknai sebagai apa skema ponzi lah, artinya yang atas saja yang untung, tapi yang di bawah itu hanya sebagai apa alat untuk mencapai kejayaan yang di atas, artinya yang di bawah itu tidak dapat apa-apa. Suatu ketika kan mungkin menjadi itu pemahaman selama ini kan gitu, sehingga yang belum tentu bisa apa mencapai apa yang dicapai oleh yang atas itu. Nah itu kan itu kan nanti stigma kalau ketemu orang kayak gitu sebenarnya jarang sih Pak. Kalau ada yang nanya kayak gitu ya sebenarnya jarang. Itu kan mindset kitanya aja yang harus dibenerin. Itu kan stigma yang salah sebenarnya. Cara berpikir orang yang salah dalam artian dia tipe menyerah. Gini, kalaupun kita masuk perusahaan konvensional, itu yang kerja itu yang di bawah Pak. Saya udah dulu kerja di perbankan. Saya pernah sering survei pemilik perusahaan. Itu yang ownernya, pemilik perusahaan itu diam di rumah Pak, santai-santai. Sementara orang yang di bawah sebagai staff itu yang kerja. Yang kerja yang nyari duitnya itu adalah staff marketing, staff accounting, itu yang kerja. Tapi itu nggak dicap sebagai citra yang salah, padahal kerja 12 jam, 18 jam seorang karyawan di PT itu seakan normal. Padahal yang kayaknya yang paling atas Pak. Seorang karyawan itu nggak pernah bisa jadi kaya kalau dia tetap jadi karyawan. Tapi apakah seorang owner itu bisa langsung jadi owner? Nggak mungkin ya. Kalau kita tahu-tahu bisa menjadi owner seperti PT, jadi orang kaya, nggak mungkin kalau kita nggak mulai dari bawah. Sama halnya dengan network marketing, nggak ada bedanya sih konvensional dan network marketing. Cuman kelebihannya ini yang di bawah bisa cepat jadi yang di atas. Kalau network marketing ya, kalau kita mau buka pikiran kita jadi lebih wawasan lebih luas. Kalau di konvensional agak susah nih, jadi staff menjadi owner itu susah. Pendapatan staff menjadi pendapatan owner susah. Tapi kalau dari marketing, yang kaya di atas itu nggak mungkin jadi ujuk-ujuk kayak di atas Pak. Pasti awalnya ada orang jadi di bawah dulu gitu. Nggak mungkin Allah ujuk-ujuk membuat seorang tuh menjadi paling kaya di atas gitu, sementara dia nggak tahu pengalaman jadi di bawah gitu. Jadi semua orang yang seperti saya belum kaya tapi alhamdulillah pendapatannya ada nih dekorasi. Nggak mungkin ada sekarang kecuali saya memulai dari nol gitu, memulai dari belajar ilmunya kayak gimana, jualan dari bawah tuh gimana, sampai akhirnya nanti ada posisi di mana saya bisa meyakinkan banyak orang dan mereka bekerja bareng sama saya, dan akhirnya saya ada di step-step di atasnya. Nanti begitupun yang di bawah nanti sama kayak kehidupan ini, nggak ada yang memulai langsung dari atas, semua mulai dari bawah. Itu kalau kita mau berpikiran luas. Sebenarnya jarang ada yang nanya kayak gini, cuman hati kitanya harus diyakinin dulu. Nggak ada orang kaya sebelum dia di bawah gitu, dan nggak ada kita kalau nggak ada yang bisa bermanfaat buat kita gitu. Jadi ya kalau kita mengayakan orang lain ya kita harus bersyukur karena kita bermanfaat ya. Kalau kita ngayain orang lain ya, karena prinsipnya itu kan gitu ya. Kalau saya berpikir gitu, kalau saya ngayain owner, kalau saya ngayain leader saya bersyukur karena saya bermanfaat buat mereka, dan suatu saat saya akan dibuat kaya oleh tim saya gitu. Jadi jangan sampai kita hitung rugi ya. Nanti kalau ketemu calon mitra yang seperti itu, dia harus diajak buka pikiran wawasannya kayak gitu sih. Cuman itu jarang yang nanya kayak gitu. Cuman stigmanya kayak gitu yang salah sebenarnya. Ya, saya sepaham dengan Pak Alkia. Prinsip Pak Alkia sangat bagus sekali, sehingga tidak melihat ke orang lain itu dari sisi yang negatif, selalu yang positif itu. Termasuk saya juga arahnya ke situ. Saya di tipe bukan pejuang Pak Nun Sewu, memang ya karena mungkin faktor usia juga. Iya betul Pak. Nah sekarang kan Bapak udah daftar, jangan dipikirin yang sulit-sulitnya, kita ambil yang mudah-mudahnya aja, karena kesulitan itu biasanya hanya ada sedikit untuk ujian kita doang gitu. Karena saya pun udah nggak ngalamin, udah jarang ketemu sama orang-orang kayak gitu. Kalaupun ada ketemu orang-orang yang bertanya seperti itu, dan saya nggak pernah membuat dia paham gitu, memaksakan dia paham. Yang penting saya membuka mindsetnya, kalau dia nggak paham udah. Nah makanya saya punya support system buat semua tim saya, yaitu harus kuasain yang pertama Google Ads, yang kedua YouTube. Kalau bisa kuasain Google Ads, insya Allah yang masuk WhatsApp kita adalah orang-orang yang siap daftar Eko Racing. Nah gitu ya. Ketika Bapak nawarin online maupun offline, sekali lagi pesan saya, jangan langsung menawarkan peluang bisnis ataupun produk, tapi cari tahu dulu masalah dia apa gitu.
Kalau masalah dia tentang kebutuhan ekonomi, maka ceritakanlah Ekoresi sebagai peluang bisnis yang bisa ngebantu ekonomi. Kalau mereka itu punya masalah dengan kesehatan, maka tawarilah produk kesehatan yang ada di Ekoresi. Kalau mereka punya masalah di kendaraan, maka tawarilah produk-produk Ekoracing. Nah, sebenarnya intinya di situ ya. Jadi ketika kita menawarkan ke orang lain itu cari tahu dulu apa keinginan mereka, apa masalah yang sedang mereka alami. Nah, itu yang saya lakukan sehingga jualan itu menurut saya mudah-mudah aja, insyaallah. Ya, oke Pak Alfian. Paling gitu aja Pak Mulyadi ya, makasih ya. Ini udah 20 menit ternyata teleponannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sharing kita hari ini di telepon, dan mudah-mudahan Pak Mulyadi sehat, keluarga, dan sukses insyaallah di Ekoracing-nya. Amin, amin, Oke, amin. terima kasih banyak Pak Mulyadi ya. Ya, ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alfian. Nah, oke, tadi paling itu aja teleponan saya sama Pak Mulyadi ya, dari Semarang ya. Jadi area Semarang yang mau daftar Ekoracing bisa langsung ya ke Pak Mulyadi. Ini nomor WA-nya saya cantumkan di sini. Terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Rumah 1 Miliar, gue Bilioner.